Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Kumalayani Sinaga, Kepala SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai merupakan SMK dengan bidang keahlian kemaritiman dengan 4 kompetensi keahlian, yaitu nautika kapal penangkap ikan, teknika kapal penangkap ikan, agribisnis perikanan air tawar, dan agribisnis pengolahan hasil perikanan. SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata Mandiri dengan budaya peduli lingkungan menjadi ciri khas utama sekolah. Berbagai kegiatan yang berbasis lingkungan sangat banyak dilaksanakan di sekolah ini. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pengelolaan, pelestarian, hingga pemberdayaan lingkungan dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah serta didukung oleh masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai merupakan sekolah yang unggul dengan budaya peduli lingkungan melalui program Adiwiyata Mandiri sesuai dengan visinya, yaitu mewujudkan SMK unggul dalam prestasi yang dilandasi oleh iman dan takwa, berjiwa kesatria, berwawasan lingkungan, dan mampu bersaing baik di pasar lokal maupun internasional. Untuk menjadikan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, maka diperlukan berbagai kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip dasar program Adiwiyata, yaitu partisipasi dan berkelanjutan. Dalam aplikasinya, pelaksanaan program Adiwiyata di SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai adalah dengan mengadakan kegiatan Sabtu Bersih yang dilaksanakan setiap minggunya. Juga merupakan implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya bersyukur dengan adanya program Adiwiyata Nasional ini, merupakan program sekolah yang memiliki konsep sekolah green school, yaitu sekolah yang menerapkan prinsip berwawasan lingkungan. Dan dengan adanya kegiatan Adiwiyata ini, diharapkan seluruh warga sekolah lebih peduli terhadap lingkungannya. Para siswa diharapkan saling bekerja sama dan bergotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah untuk menjadikan SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Di samping itu juga peserta didik diharapkan mampu dan diberikan kebebasan dalam melaksanakan daur ulang sampah, baik berupa sampah organik ataupun sampah non-organik menjadi hasil karya. Salah satu di antaranya membuat berbagai macam pot bunga dari limbah ban bekas, dari limbah bekas cat, dari limbah bekas botol kecap, ataupun mengolah sampah kertas koran menjadi kotak tisu, cermin hiasan, dan lain sebagainya. Peserta didik juga diberikan kebebasan dalam hal aksi nyata yang antara lain adalah aksi nyata dalam menanam pohon, menanam bunga, membibitkan pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Saya, Sawal Gusti, siswa SMK Negeri 1 Tanjung Balai, sangat bersyukur dengan adanya program Adiwiyata ini. Karena dengan program Adiwiyata ini dapat menambah pengetahuan lingkungan, serta melakukan aksi lingkungan yang seperti membuat pot dan tong sampah dari bahan-bahan bekas yang sebelumnya hanya barang bekas berubah menjadi barang yang ada nilainya. Kemudian pembuatan kompos yang sebelumnya sampah yang menjadi masalah di lingkungan sekolah sekarang dapat dikelola dengan baik dengan program Adiwiyata, serta air-air yang tergenang dan terbuang sia-sia selama ini sudah dapat dimanfaatkan dengan biofori air resapan.
dapat langsung terserap ke dalam tanah. Kami mengurangi sampah dengan membawa air minum dari rumah. Dengan adanya program Adiwiyata ini dapat menggali kepedulian warga sekolah untuk menjaga, memelihara, dan mengembangkan konsep lingkungan sehingga seluruh sekolah memiliki program dan aktivitas yang mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan. Pembelajaran dengan paradigma baru mensinergikan rangkaian antara kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Setiap peserta didik perlu mendapatkan kesempatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk sesuai dengan tahap perkembangan dan tahap capaian belajarnya. Oleh karena itu, kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran perlu memperhatikan kondisi peserta didik yang diidentifikasi melalui. Dengan kata lain, kurikulum akan mempengaruhi pembelajaran dan hasilnya akan dinilai melalui asesmen, serta kemudian asesmen akan memberikan informasi tentang ketercapaian kurikulum atau apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Keseragaman layanan dari tinjauan perbedaan karakteristik peserta didik disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Ketika peserta didik datang ke sekolah, mereka memiliki berbagai macam perbedaan, baik secara kemampuan, pengalaman, bakat, minat, bahasa, kebudayaan, cara belajar, dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Guru perlu memperhatikan perbedaan para peserta didik dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Nyata sudut literasi sudah selesai di kelas 10 TKP. Terima kasih buat anak-anak 10 TKP. Anak 10 TKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah membuat pojok literasi di kelas kami. Semoga pojok ini bermanfaat buat kami dan kita semua. SMK bisa. Musik berwawasan aktual dan drama. Oke, pada kesempatan hari ini dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami dan menyadari bahwa tidak ada hanya satu cara, metode, strategi yang dilakukan dalam mempelajari suatu bahan pelajaran. Selain itu, peserta didik sebaiknya diberikan kesempatan untuk bekerja dalam kelompok yang fleksibel. Pengelompokan peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti bekerja secara individu, secara berpasangan, bekerja dalam satu kelas, merangkul perbedaan yang dimiliki oleh tiap peserta didik, melihat kesamaan yang dimiliki atau berdasarkan minat mereka. Seharusnya juga ada penilaian yang berlangsung secara berkelanjutan dan pemberian umpan balik kepada setiap peserta didik untuk membantu perencanaan pembelajaran yang efektif. Dan akhirnya, proses pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan pada program Adiwiyata yang sedang dijalankan di SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai dengan memerdekakan peserta didik dalam belajar dan melaksanakan berbagai aksi nyata, karena peserta didik tidak dituntut harus sama dalam segala hal dengan yang lainnya. Demikianlah video karya inspiratif ini dibuat. Semoga kiranya dapat berbagi pengalaman bagi rekan-rekan
dan bermanfaat untuk berbagai pihak.